Halo, kami dari kelompok 7 RBL. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Maria Fania dengan NIM 1234167 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Faiza Pangestika Kusuma dengan NIM 123410080 dari Prodi Sains Aktuaria. nama saya Raihan Ali Auda dengan NIM 1234153 dari Program Studi Sains Aktuaria. Nama saya Putri Ratnasari dari Program Studi Matematika dengan NIM 123160035. Nama saya Novita Silalahi dengan NIM 123160050 dari Prodi Matematika. Dengan judul RBL, pengaruh kuat medan magnet dan banyaknya lilitan pada percobaan senter kocok sederhana. Selamat menyaksikan. Hukum Faraday. Hukum Faraday ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Michael Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa ketika ada perubahan dalam flux magnetik melalui sebuah kumparan konduktor, akan timbul GGL induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux dan banyaknya lilitan. Hubungan perubahan fluks magnetik dengan gaya gerak listrik dalam hukum 2 Faraday dirumuskan dengan persamaan GGL induksi sama dengan min jumlah kumparan dikali perubahan fluks magnetik per perubahan waktu. Perubahan fluks pada GGL induksi dapat dituliskan dengan rumus fluks magnetik sama dengan induksi magnetik dikali luas bidang. Flux magnetik sama dengan induksi magnetik dikali luas bidang dikali cos sudut yang dibentuk oleh luas permukaan bidang dan induksi magnetik. Penentuan besar medan magnet pada permukaan suatu benda dapat dihitung dengan intensitas medan magnet sama dengan permeabilitas magnetik dikali I dikali jumlah lilitan per 2 dikali jari-jari lingkaran. Hukum Lenz. Hukum Lenz ditemukan oleh Heinrich Lenz, yaitu ilmuwan fisika asal Rusia. Hukum ini membahas tentang arah arus induksi pada kumparan akibat perubahan flux magnetik. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus listrik dihasilkan untuk melawan perubahan flux dalam suatu rangkaian. Adapun prinsip kerja pada senter kocok, gerakan magnet di dalam senter menghasilkan perubahan flux magnetik yang diubah menjadi arus listrik yang akan menyalakan lampu. Jadi, ketika senter digoyangkan, gerakan magnet menciptakan arus listrik dalam kumparan kawat sesuai dengan hukum Faraday. Dalam senter kocok, gerakan magnet yang menyebabkan perubahan flux magnetik akan menghasilkan arus listrik dalam kumparan kawat. Arus ini akan mengalir dalam arah tertentu yang menyalakan lampu.
Hal ini sesuai dengan kerja hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah arus listrik induksi akan selalu menghasilkan gaya yang berlawanan dengan perubahan yang menyebabkannya. Perhitungan intensitas magnet dengan menggunakan rumus B sama dengan μ0 dikali I dikali N dibagi 2R, dengan B adalah intensitas medan magnet, μ0 adalah permeabilitas magnet, I adalah arus, N adalah jumlah lilitan, dan R adalah jari-jari lingkaran. Perhitungan intensitas magnet pada 200 lilitan. B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 200 dibagi 2 dikali 0,01. Hasilnya sama dengan 0,0125T. Perhitungan intensitas magnet pada 400 lilitan. B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 400 dibagi 2 dikali 0,01. Hasilnya sama dengan 0,0251T. Perhitungan intensitas magnet pada 600 lilitan. B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 600 dibagi 2 dikali 0,01. Hasilnya sama dengan 0,0376T. Perhitungan fluks magnet pada 200 lilitan sama dengan 0,0125 dikali pi dikali 0,01 kuadrat. Hasilnya 3,92 dikali 10 pangkat minus 6. Perhitungan fluks magnet pada 400 lilitan sama dengan 0,0251 dikali pi dikali 0,01 kuadrat, hasilnya 7,88 dikali 10 pangkat minus 6. Perhitungan fluks magnet pada 600 lilitan sama dengan 0,0376 dikali pi dikali 0,01 kuadrat, hasilnya sama dengan 1,18 dikali 10 pangkat min 5. Hasil pengujian. Berdasarkan perhitungan besar nilai medan magnet yang diperoleh, nilai intensitas medan magnet di setiap variasi lilitan berbeda-beda. Semakin banyak lilitan yang digunakan akan menghasilkan nilai medan magnet yang semakin besar pula. Dapat disimpulkan bahwa jumlah lilitan dan besar kuat medan magnet akan berbanding lurus dengan nyala lampu yang dihasilkan. Semakin banyak lilitan dan magnet yang dihasilkan, maka lampu senter akan semakin kuat. Perubahan fluks medan magnet juga akan mempengaruhi arus yang dihasilkan dalam kumparan. Hal ini ditunjukkan dalam proses menggerakkan magnet ke kanan dan ke kiri yang akan menghasilkan arus sehingga lampu menyala. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan senter kocok yang kami buat. Kelebihan alat yang kami buat adalah senter kocok menggunakan sumber listrik yang berasal dari magnet sehingga tidak akan pernah habis. Hal ini bisa menjadi energi alternatif karena tidak memerlukan sumber energi listrik eksternal seperti baterai. Kemudian kekurangannya, kekurangan dari alat ini adalah nyala lampu yang cenderung lemah karena tergantung pada energi gerakan kocokan yang dilakukan. Senter kocok juga harus selalu digerakkan untuk dapat menghasilkan nyala lampu. Hal ini membuatnya kurang efisien.